Untuk memudahkan kalian untuk menghafal trigonometri, sinus dan kosinus sudut istimewa, kalian bisa menggunakan jari tangan dari 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 derajat dengan ilustrasi seperti ini. Misalnya kalian akan mencari nilai dari sinus 30 derajat. Kalian bisa mengecek di sini bahwa nilainya adalah 1. Maka masukkan di rumus 1/2 akar 1, maka tetap nilainya adalah 1/2. Misalnya sinus 60 derajat. Kalian bisa cek di sini, sinus 60 derajat, nilainya 3. Kalian masukkan ke rumus 1/2 akar 3. Demikian juga dengan kosinus. Misalnya kosinus 30 derajat, maka nilainya 3, masukkan ke rumus, maka 1/2 akar 3. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, bagaimana untuk nilai dari tangan? Tangan sebenarnya adalah sinus dibagi kosinus. Jadi, ketika kalian sudah mengetahui sinus dan kosinus, maka tangan dapatkan dengan mudah seperti ini. Misalnya, untuk 0 derajat, maka tangannya 0 dibagi 1 tetap dapat 0. Sementara untuk 30, 1/2 bagi 1/2 akar 3, 1/2-nya mati, sisa 1 akar 3, maka dia 1/3 akar 3. Dirasionalkan. Untuk 45, maka 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 pasti 1. Lalu untuk 60, 1/2-nya mati, sisa akar 3. Dan untuk 90, 1 bagi 0, maka tak terdefinisi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk nilai sudut trigonometri di atas 90 derajat. Jika kalian ingin mengetahuinya, kalian harus menguasai rumus-rumus ini. Banyak sekali, atau minimal kalian harus menghafalkan ini. Banyak sekali. Tapi adakah cara yang lebih mudah? Tentu saja ada. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu dasarnya untuk sinus kosinus dengan tangan untuk nilai sudut istimewa 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, nilai untuk setiap kuadran, kapan positif dan negatif. Perhatikan, kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran 3 hanya tangan, kuadran 4 hanya kosinus. Jadi ada batasnya 0,90, 90, 180 dan seterusnya terbagi 4. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek posisinya positif negatifnya. Di sini posisi 210 derajat, maka keadaan sin di situ adalah negatif. Angka pertamanya genap, maka tetap sin. Jumlahkan angka pertama dan kedua, lalu nolnya ikut, maka hasilnya min 1/2. Selanjutnya cos, posisinya di sini positif, maka positif. Angka pertamanya ganjil, maka harus berubah cos jadi sin. Kemudian sisa jumlahkan 4, 5-nya ikut, maka 1/2 akar 2. Terakhir untuk tangan, posisinya di sini positif. Kemudian angka pertamanya tetap, maka tetap genap ya, maka tetap tangan. Jumlahkan 4, 5, maka hasilnya 1. Jadi tergantung dari angka pertamanya, apabila genap maka tetap, apabila ganjil berubah.